Raka tidak pernah menyangka bahwa panggilan telepon di tengah malam buta itu akan mengubah seluruh garis hidupnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Pengacara keluarga mengabarkan bahwa kakeknya, seorang pria yang selama puluhan tahun mengasingkan diri di pedalaman Jawa, telah berpulang dalam kesunyian yang ganjil. Namun, kakek tidak meninggalkan tumpukan emas atau saham perusahaan, melainkan sebuah hamparan tanah luas yang dikenal penduduk lokal sebagai kebun tua. Tanah itu adalah sebuah labirin hijau yang rimbun, namun diselimuti oleh kabut abadi yang seolah-olah menolak sinar matahari untuk menyentuh permukaannya. Raka, yang selama ini hidup dalam hiruk-pikuk kota besar yang logis, awalnya memandang warisan ini sebagai tiket keberuntungan untuk melunasi seluruh utangnya. Dia membayangkan kebun itu akan segera dijual kepada pengembang real estate dengan harga selangit. Namun, saat dia menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di gerbang berkarat yang tertutup semak berduri, hawa dingin yang tidak wajar langsung menusuk sumsum tulangnya. Di atas meja kayu yang sudah lapuk di dalam pondok tua, dia menemukan sebuah amplop kusam dengan tulisan tangan yang bergetar hebat. Isinya bukan ucapan selamat datang, melainkan sebuah peringatan terakhir yang lebih mirip sebuah kutukan. Kakek menuliskan bahwa kebun ini memiliki napasnya sendiri, dan Raka harus bertahan selama 30 malam di sana tanpa pernah menyalakan lampu setelah tengah malam. Ada satu aturan yang digarisbawahi. Jangan pernah menggali tanah lebih dari 30 cm, terutama di bawah naungan pohon beringin raksasa yang akar-akarnya menjalar seperti tentakel di belakang rumah. Raka hanya tertawa kecil, menganggap kakeknya telah kehilangan akal sehat di masa tua. Dia tidak menyadari bahwa setiap inci tanah yang dia injak sebenarnya adalah tumpukan rahasia kelam yang sedang menunggu untuk digali kembali ke permukaan. Kegelapan di kebun tua bukan sekadar absennya cahaya, melainkan kehadiran sesuatu yang sudah lama lapar. Malam pertama di pondok kayu itu terasa seperti ribuan tahun bagi Raka yang terbiasa dengan kebisingan kota. Keheningan di kebun ini sangat pekak. Sebuah kesunyian yang terasa berat. Seolah-olah udara di sekitarnya memiliki massa yang menekan dada. Sesuai dengan instruksi dalam surat kakek, Raka memadamkan satu-satunya lampu minyak tepat saat jarum jam dinding tua berdentang 12 kali. Dalam kegelapan total, indranya menjadi jauh lebih tajam. Dia mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Suara gesekan kain di atas lantai kayu yang kasar, persis di luar pintu kamarnya. Raka menahan nafas. Tangannya mencengkeram erat pinggiran dipan yang berderit. Dia teringat peringatan kakek tentang jangan pernah menggali tanah. Namun rasa ingin tahunya mulai menggerogoti logika. Mengapa kakek begitu terobsesi dengan kedalaman 30 cm? Raka menyalakan senter ponselnya sebentar, hanya untuk memeriksa pintu yang terkunci. Namun cahaya itu justru menangkap sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di bawah celah pintu, dia melihat sepasang ujung kaki pucat yang berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Kaki itu tidak memiliki bayangan. Raka ingin berteriak, namun suaranya tercekak di tenggorokan. Saat dia mendengar bisikan parau dari balik pintu, sebuah suara yang sangat mirip dengan suara kakeknya, namun terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang penuh dengan tanah kering. Bisikan itu hanya mengulang satu kalimat. Jangan gali Raka, mereka sedang Menunggumu di bawah beringin. Ketakutan itu begitu nyata hingga Raka merasa suhu ruangan turun drastis hingga napasnya mengeluarkan uap. Dia menyadari bahwa rumah ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan sebuah segel yang menjaga sesuatu tetap terkubur di dalam tanah kebun tersebut. Setiap detak jam terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Saat fajar akhirnya menyingsing dan cahaya abu-abu menembus jendela, sosok di balik pintu itu hilang, namun meninggalkan bau tanah basah yang menyengat dan sebuah cincin batu akik merah yang tergeletak tepat di ambang pintu, seolah-olah sengaja ditinggalkan sebagai undangan untuk melanggar aturan pertama. Raka terbangun dengan peluh dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Meskipun fajar telah lewat, sisa-sisa bau tanah basah dari malam sebelumnya masih menggantung pekat di udara kamar yang pengap. Cincin batu akik merah yang dia temukan di ambang pintu kini melingkar di telapak tangannya. Terasa dingin sekaligus berdenyut pelan, seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Rasa penasaran Raka akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dia melangkah keluar menuju beranda kayu yang berderit, menatap ke arah hamparan kebun yang diselimuti kabut abadi yang tidak pernah benar-benar hilang. Matanya tertuju pada pohon beringin raksasa di ujung kebun. Akar-akarnya yang menggantung tampak seperti ribuan jari yang sedang meraba-raba tanah. Tiba-tiba,
Angin berhenti bertiup secara mendadak. Suasana menjadi sunyi senyap, jenis kesunyian yang menyakitkan telinga. Namun, di tengah keheningan itu, Raka mulai mendengar suara aneh. Suara seperti ribuan orang yang sedang berbisik secara bersamaan dari bawah tanah. Bisikan itu parau, tumpang tindih, dan memanggil namanya berulang kali. Raka berjalan mendekat, seolah terhipnotis oleh denyutan cincin di tangannya. Saat dia berdiri tepat di bawah naungan dahan beringin yang gelap, dia melihat sesuatu yang mustahil. Tanah di bawah kakinya tidak rata. Ada gundukan-gundukan kecil yang bergerak perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba bernapas dari balik lapisan tanah yang dangkal. Raka teringat instruksi kakek, jangan menggali lebih dari 30 cm. Dia berlutut, jemarinya menyentuh permukaan tanah yang dingin dan lembab. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat yang hanya terdiri dari tulang dan kulit yang mulai membusuk mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam tanah. Raka menjerit, merontah sekuat tenaga hingga cengkeraman itu terlepas, meninggalkan bekas memar biru keunguan yang membentuk pola jari manusia di kulitnya. Dia berlari kembali ke rumah, namun bisikan itu tidak berhenti. Mereka justru tertawa, sebuah tawa kering yang menggema dari setiap sudut kebun, menyadari bahwa sang pewaris baru telah mulai melanggar batas yang ditentukan. Ketakutan Raka belum reda saat sebuah mobil mewah berwarna hitam legam membelah kabut tebal dan berhenti tepat di depan gerbang kebun tua. Dari dalamnya keluar seorang pria tambun bernama Pak Danu, seorang kontraktor ambisius yang sudah lama mengincar lahan ini untuk proyek resort mewahnya. Pak Danu datang bukan untuk berbelasungkawa, melainkan untuk mendesak Raka agar segera menandatangani surat jual beli tanah. Raka, dengan tangan yang masih gemetar dan bekas memar di pergelangan kaki yang mulai menghitam, mencoba memperingatkan Pak Danu tentang wasiat kakek dan kejanggalan yang dia alami semalam. Namun Pak Danu justru tertawa terbahak-bahak, menganggap cerita Raka hanyalah dongeng pengantar tidur yang diciptakan kakeknya agar harta karun di tanah ini tidak diusik orang asing. "Dengar Raka," ucap Pak Danu sambil menghisap cerutunya. "Orang tua itu pasti mengubur emas atau berlian di bawah beringin itu. Itu sebabnya dia melarang siapapun menggali lebih dari 30 cm. Dia ingin menyimpan kekayaannya sendiri, bahkan setelah mati." Keserakahan terpancar jelas dari mata Pak Danu yang dingin. Meskipun Raka menolak keras, Pak Danu tidak menyerah. Dia telah membawa tim kecil dan peralatan berat yang disembunyikan di balik truk pengangkut. Baginya, larangan kakek hanyalah penghalang kecil menuju kekayaan tanpa batas. Raka merasa ada sesuatu yang salah. Cincin batu akik di tangannya mulai terasa panas membara, seolah memberi sinyal bahwa kedatangan Pak Danu telah memicu kemarahan penghuni kebun yang selama ini terlelap. Malam itu, saat Raka berusaha mengunci diri di dalam rumah, dia mendengar suara deru mesin ekskavator yang mulai meraung dari arah pohon beringin. Pak Danu telah memulai pengkhianatannya terhadap wasiat kakek, tanpa menyadari bahwa setiap inci tanah yang dia keruk bukan membawa mereka pada emas, melainkan pada pintu neraka yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Deru mesin ekskavator milik Pak Danu membelah keheningan malam di kebun tua dengan paksa, menciptakan polusi suara yang terasa menyakitkan di tengah kesunyian mistis. Raka berlari keluar rumah dengan napas tersengal, mencoba menghentikan kegilaan itu, namun dia terlambat. Mata bor baja yang besar telah menghujam masuk ke dalam tanah, tepat di bawah naungan akar beringin yang menjalar. Pak Danu berdiri di samping alat berat itu dengan mata berbinar penuh keserakahan, sama sekali tidak memperdulikan peringatan Raka bahwa tanah ini tidak boleh digali lebih dari 30 cm. Saat kedalaman galian mencapai 1 meter, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, seolah mata bor itu menghantam sebuah peti besi raksasa yang terkubur di dalam kegelapan tanah. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan daripada sekadar benturan logam. Dari lubang galian itu mulai tercium bau busuk yang sangat menyengat, campuran antara bau bangkai yang sudah lama membusuk dan bau belerang yang mencekik paru-paru. Pak Danu memerintahkan operatornya untuk terus menggali, yakin bahwa mereka telah menemukan ruang harta karun tersembunyi milik kakek Raka. Namun saat tanah kembali dikeruk, yang muncul ke permukaan bukanlah emas, melainkan cairan merah kental menyerupai darah yang mulai merembes keluar dari dinding-dinding lubang galian. Cairan itu seolah-olah memiliki nyawa, merayap perlahan mengikuti arah gerak alat berat tersebut. Cincin batu akik di jari Raka berdenyut sangat kencang, hingga kulitnya terasa seperti terbakar, sebuah tanda peringatan terakhir bahwa batas kesabaran penghuni kebun tua telah habis. Tanah di sekitar lubang mulai bergetar hebat,
bukan karena mesin, melainkan karena sesuatu yang sangat besar dan sangat marah, sedang mencoba memaksa jalan keluar dari kedalaman yang selama ini disegel oleh wasiat kakek. Mata bor ekskavator itu tiba-tiba tersangkut dengan suara derit logam yang memilukan telinga, seolah-olah ia telah mencengkram sesuatu yang jauh lebih keras daripada batu. Pak Danu, yang sudah kehilangan akal sehatnya karena nafsu, melompat turun ke pinggir lubang dan mengarahkan senter kuatnya ke dalam kegelapan yang menganga. Saat tanah terakhir disisihkan, bukan peti harta yang terlihat, melainkan tumpukan tengkorak manusia yang putih bersih dan tertata rapi secara tidak wajar. Raka membeku di tempatnya, matanya terbelalak melihat pemandangan makabir tersebut. Setiap tengkorak itu memiliki satu kesamaan yang mengerikan, yaitu sebuah cincin batu akik merah yang melingkar di tulang jari yang masih menempel. Ribuan cincin itu berkilau tertimpa cahaya senter, menciptakan pantulan cahaya merah yang menyerupai genangan darah di dinding lubang galian. Raka segera menyadari bahwa cincin di tangannya bukan sekadar warisan, melainkan tanda pengenal bagi mereka yang telah menjadi bagian dari fondasi kekayaan keluarganya. Bau busuk yang tadi menyengat kini berubah menjadi aroma kemenyan yang sangat tajam, membuat kepala Raka berputar hebat. Tiba-tiba, tengkorak-tengkorak itu tampak bergetar pelan, dan dari lubang mata mereka yang kosong, mulai keluar asap hitam pekat yang dingin. Pak Danu yang awalnya kegirangan, kini mulai mundur teratur. Wajahnya pucat pasi saat melihat salah satu tengkorak itu perlahan-lahan membuka rahangnya, seolah-olah ingin meneriakkan penderitaan yang telah Dipendam selama setengah abad. Raka teringat kembali pada bisikan semalam. Sekarang dia tahu siapa mereka yang menunggu di bawah beringin. Setiap inci tanah kebun tua ternyata adalah kuburan massal bagi mereka yang dikorbankan untuk menjaga kemakmuran kakek. Dan kini, dengan rusaknya segel 30 cm tersebut, para korban menuntut seseorang untuk menggantikan posisi mereka di dalam kegelapan. Raka jatuh tertuduk di atas tanah yang becek. Napasnya tersengal seolah oksigen di sekitarnya telah habis tersedot oleh aura gelap dari lubang galian itu. Pak Danu, yang tadinya begitu perkasa dengan keserakahannya, kini terlihat seperti tikus kecil yang terpojok. Dia mencoba menarik kakinya menjauh dari pinggiran lubang, namun tubuhnya kaku karena syok. Raka menatap nanar ke arah tumpukan tulang belulang di dasar galian, lalu matanya terpaku pada satu tengkorak yang berada di posisi paling atas. Tengkorak itu tidak hanya mengenakan cincin batu akik merah, tapi di lehernya masih melingkar sebuah kalung perak dengan liontin kuno yang sangat Raka kenali. Itu adalah kalung yang selalu dipakai oleh neneknya yang dikabarkan hilang saat dia masih kecil. Kenyataan pahit menghantam Raka seperti godam. Kakeknya tidak hanya mengubur orang asing, dia mengubur orang-orang terdekatnya sebagai bagian dari tumbal untuk menjaga sinyal misteri dari kekayaan keluarga mereka tetap menyala. Tiba-tiba, cincin yang melingkar di jari Raka mulai mengeluarkan hawa panas yang luar biasa, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan ribuan cincin lain di bawah sana. Suara teriakan Pak Danu memecah keheningan saat tangan-tangan tulang yang memakai cincin mulai muncul dari dinding tanah, mencengkram sepatu boot sang kontraktor dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Raka ingin menolong, namun dia melihat bayangan kakeknya berdiri di seberang lubang, sosoknya transparan dan dikelilingi oleh asap hitam. Kakek tidak bicara. Dia hanya menunjuk ke arah tangan Raka, mengisyaratkan bahwa cincin itu adalah borgol yang tidak akan pernah bisa dilepas. Raka menyadari bahwa setiap anggota keluarganya yang memegang warisan ini sebenarnya sedang mengantre untuk menjadi penghuni selanjutnya di bawah beringin tua. Cincin itu bukan perhiasan, melainkan tanda kepemilikan dari entitas yang haus akan darah pewarisnya sendiri. Ketakutan Pak Danu berubah menjadi histeria murni saat tanah di bawah kakinya tiba-tiba kehilangan kepadatan, berubah menjadi bubur lumpur hitam yang pekat dan bergolak seperti air mendidih. Ekskavator raksasa yang tadinya berdiri kokoh mulai miring secara berbahaya. Roda rantai besinya perlahan-lahan tertelan oleh bumi yang mendadak melunak. Raka mencoba mendekat untuk melemparkan tali, namun langkahnya terhenti saat melihat akar-akar gantung dari pohon beringin di atas mereka mulai memanjang secara tidak wajar, bergerak turun seperti tentakel lapar yang mencari mangsa. Pak Danu berteriak meminta tolong, tangannya menggapai-gapai udara, namun setiap gerakannya justru membuatnya semakin tenggelam ke dalam lubang galian yang kini menyerupai mulut raksasa yang menganga. Lumpur itu bukan sekedar tanah basah. Raka melihat ribuan tangan pucat dari dalam lubang. Tangan-tangan yang tadi mengenakan cincin batu akik muncul ke permukaan dan mulai menarik pakaian serta tubuh Pak Danu ke bawah. Suara jeritan sang kontraktor perlahan-lahan teredam oleh suara hisapan tanah yang menjijikan.
Raka hanya bisa terpaku saat mesin ekskavator seberat belasan ton itu lenyap sepenuhnya ke dalam perut bumi, hanya dalam hitungan detik, meninggalkan sebuah pusaran lumpur hitam yang mengeluarkan asap dingin. Cincin merah di jari Raka bergetar hebat, mengeluarkan hawa dingin yang menjalar hingga ke jantungnya, seolah memberitahu bahwa tanah ini telah menerima makan malamnya. Keheningan kembali menyelimuti kebun, namun atmosfernya kini jauh lebih berat. Kabut tebal merayap naik dari bekas lubang tersebut, membawa aroma anyir darah dan logam. Raka menyadari bahwa Pak Danu bukanlah korban terakhir. Tanah ini sekarang telah terbuka, dan ia tidak akan berhenti menghisap sampai lubangnya tertutup kembali dengan tumbal yang setimpal. Raka berlari menembus kegelapan hutan yang membatasi kebun tua, mengabaikan ranting-ranting tajam yang menyabet wajahnya hingga berdarah. Dia berhasil mencapai pinggiran desa dan menggedor pintu sebuah gubuk bambu milik Mbah Wiryo, sesepuh desa yang konon adalah teman masa kecil kakeknya. Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, Raka menceritakan tentang Pak Danu yang tertelan bumi dan ribuan tengkorak bercincin merah di bawah beringin. Mbah Wiryo hanya terdiam, wajahnya yang penuh keriput tampak semakin dalam tertimpa cahaya lampu minyak yang temaram. Sambil menghisap rokok lobotnya, orang tua itu akhirnya angkat bicara, dengan nada suara yang terdengar seperti gesekan batu nisan. "Kakekmu bukan orang kaya karena berdagang, Raka. Dia adalah bendahara bagi mereka yang tidak punya kuburan," ucapnya lirih. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa setiap cincin yang dilihat Raka mewakili satu nyawa yang hilang secara misterius dari desa ini setiap 5 tahun sekali selama setengah abad terakhir. Kebun tua adalah perut raksasa yang menjaga desa dari bencana, namun ia menuntut bayaran berupa darah pewaris atau tamu yang serakah. Desa ini makmur bukan karena tanahnya subur, tapi karena kakek Raka telah melakukan perjanjian berdarah untuk mengurung penunggu kebun itu agar tidak keluar menghancurkan seluruh pemukiman. Cincin batu akik di jari Raka sekarang adalah tanda bahwa dia adalah sipir penjara yang baru. Jika dia melarikan diri, maka penghuni kebun akan keluar dan mencari mangsa di seluruh desa. Raka menyadari bahwa dia bukan hanya mewarisi tanah, tapi dia mewarisi tanggung jawab atas nyawa setiap orang yang dia temui. Darah Pak Danu hanyalah makanan pembuka. Dan kini kebun itu sedang menunggu Raka untuk memberikan hidangan utama demi menutup kembali lubang yang telah terbuka. Raka melangkah lunglai kembali ke rumah kayu kakeknya. Namun kini setiap sudut ruangan itu terasa seperti sel penjara yang menyesakan. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang, membongkar paksa kenangan masa kecil Raka yang selama ini dia anggap indah. Dia kini mengerti mengapa kakeknya selalu melarangnya bermain di dekat kebun saat matahari terbenam, dan mengapa setiap 5 tahun sekali kakek akan mengadakan selamatan besar-besaran yang hanya dihadiri oleh kerabat dekat dengan pintu terkunci rapat. Raka menemukan sebuah laci rahasia di balik lemari buku tua yang berisi tumpukan foto hitam putih. Di sana, dia melihat foto kakeknya berdiri bangga di depan pohon beringin. Namun di sekelilingnya terdapat orang-orang dengan wajah yang disamarkan oleh coletan tinta merah. Setiap orang dalam foto itu mengenakan cincin batu akik yang sama. Kebenaran kelam itu menghantamnya. Kekayaan yang dinikmati ayahnya, pendidikannya yang mahal di kota, semuanya dibayar dengan nyawa orang-orang yang dihilangkan untuk memberi makan tanah ini. Kebun tua adalah sebuah entitas hidup yang memberikan kemakmuran sebagai ganti atas nyawa yang dikubur tepat 30 cm di bawah permukaannya. Kakek Raka bukanlah pelindung desa. Dia adalah algojo yang menjalin kontrak dengan kegelapan demi kejayaan garis keturunannya. Kini, dengan Pak Danu yang telah menjadi santapan pertama setelah sekian lama, gerbang itu telah terbuka lebar. Tanah di bawah rumah Raka mulai bergetar pelan, memancarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara bisikan di kebun kini berubah menjadi suara tangisan massal yang memilukan. Raka menyadari bahwa dia bukan hanya mewarisi tugas kakeknya, tapi dia juga mewarisi dosa-dosanya. Cincin di jarinya kini terasa semakin berat, seolah menarik jiwanya untuk segera turun ke bawah sana dan bergabung dengan mereka yang telah lebih dulu dikhianati oleh janji manis kakeknya. Raka mencoba mengunci pintu depan dengan tangan yang gemetar hebat. Namun dia segera menyadari bahwa kuncinya telah hilang dari lubangnya, seolah-olah dicuri oleh tangan yang tak terlihat. Suhu di dalam pondok kayu itu merosot tajam, hingga setiap helaan napas Raka membentuk uap putih di udara yang pengap.
Listrik yang sedari tadi berkedip akhirnya padam total, meninggalkan Raka dalam kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh cahaya bulan pucat dari sela-sela ventilasi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat yang menyeret sesuatu di atas plafon kayu tepat di atas kepalanya. Debu-debu tua berjatuhan dari sela-sela kayu, namun yang membuat Raka mematung adalah rembesan cairan hitam pekat yang mulai menetes dari langit-langit, berbau anyir seperti darah yang sudah lama membusuk. Di sudut ruangan, bayangan Pak Danu muncul kembali. Sosoknya tidak lagi gagah, kulitnya tampak membiru dan bengkak karena air tanah. Pakaian mahalnya hancur terkoyak akar, dan matanya kini telah hilang, digantikan oleh rongga kosong yang terus mengeluarkan lumpur hitam. Pak Danu tidak bicara, namun mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara detak jam dinding yang berdetak terbalik. Raka mencoba berlari ke arah dapur, namun lantai kayu di bawah kakinya mulai melunak, berubah menjadi tekstur tanah gembur yang menarik setiap langkahnya. Setiap kali Raka menyalakan senter ponselnya, dia melihat wajah-wajah pucat dengan cincin merah menyembul dari dinding kayu rumah, seolah-olah mereka adalah bagian dari konstruksi bangunan itu sendiri. Rumah warisan kakeknya kini bernapas, dindingnya berdenyut, dan pondasinya mulai amblas ke dalam lubang galian di kebun. Raka menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam rumah. Dia berada di dalam perut raksasa yang sedang mencernanya hidup-hidup sebagai tumbal berikutnya. Bisikan, "Jangan gali," yang dulu dia dengar, kini berubah menjadi teriakan, "Ikut kami," yang menggema dari setiap celah papan kayu. Di tengah kegelapan total dan guncangan rumah yang kian hebat, suara statis yang tajam tiba-tiba meledak dari radio antik milik kakek di sudut ruang tamu. Padahal, kabel radio itu sudah putus dan berkarat selama bertahun-tahun. Raka merangkak di atas lantai yang kini terasa seperti daging bernapas, berusaha mencapai benda itu. Melalui derau frekuensi yang menyakitkan telinga, terdengar suara kakeknya, berat, serak, dan penuh penyesalan yang terlambat. "Raka, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Lubang itu sudah mencicipi darah orang asing, tapi ia merindukan darah keluarganya." Suara itu bergetar, seolah kakek sedang berbicara dari balik dinding air yang sangat dalam. Kakek menjelaskan bahwa setiap pewaris diberikan satu kesempatan untuk memutus rantai kutukan ini, dengan memberikan bayaran baru yang setara dengan nyawa sang pewaris, atau menjadi bagian dari tanah itu selamanya. Pilihan itu kini terpampang nyata di depan mata Raka yang sembab. Di luar jendela, Pak Danu, atau apapun yang tersisa dari dirinya, sedang menggedor-gedor dinding rumah dengan kekuatan yang bisa merobohkan kair jati tertua sekalipun. Sosok itu bukan lagi manusia, melainkan perwujudan kemarahan kebun yang haus akan tumbal. Kakek membisikkan instruksi terakhir yang mengerikan. Raka harus menyeret bayaran yang sudah setengah matang itu kembali ke jantung beringin, atau ia harus merelakan jarinya yang mengenakan cincin untuk dipotong dan dikubur sebagai pengganti dirinya. Suara kakek menghilang dalam lengkingan statis, meninggalkan Raka dalam dilema yang mematikan. Cincin di jarinya kini bukan lagi sekadar simbol warisan, melainkan sebuah kontrak yang menuntut pelunasan segera. Antara menjadi pembunuh atau menjadi korban, Raka dipaksa untuk memilih dalam hitungan detik sebelum rumah itu runtuh sepenuhnya ke dalam perut bumi. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, Raka menerjang keluar dari rumah yang mulai miring, menembus hujan abu yang turun dari langit kebun yang gelap. Di tangannya, dia mencengkram sebuah kapak tua berkarat yang dia temukan di bawah radio kakek. Di depannya, sosok Pak Danu yang kini lebih menyerupai gundukan lumpur berbentuk manusia dengan mata yang bersinar merah redup, merangkak keluar dari kegelapan, meninggalkan jejak lendir hitam di atas rumput yang layu. Raka tahu apa yang harus dia lakukan sesuai instruksi kakek. Dia harus memancing makhluk itu kembali ke titik pusat penggalian di bawah beringin raksasa. Tanah di bawah kakinya terus berdenyut, seolah-olah jantung bumi sedang berdetak kencang menantikan persembahan. Saat mereka tiba di tepi lubang yang menganga, Raka merasakan hawa dingin yang luar biasa dari cincin di jarinya. Cincin itu kini bersinar merah darah, menerangi wajah Pak Danu yang hancur. Dengan satu gerakan putus asa, Raka menghantamkan kapaknya ke akar beringin yang paling besar, hingga cairan merah kental menyembur keluar, membasahi tubuhnya. Jeritan melengking yang bukan berasal dari manusia bergema dari dalam lubang, dan tiba-tiba akar-akar itu bergerak seperti cambuk, melilit tubuh Pak Danu yang sudah tidak berdaya.
Pak Danu mencoba menggapai tangan Raka, namun Raka berdiri diam, menatap dengan mata kosong saat kontraktor itu ditarik paksa masuk kembali ke dalam perut bumi. Raka kemudian mengangkat tangan kirinya ke atas lubang. Tanpa ragu, dia Mengayunkan kapak ke arah jari manisnya sendiri. Sebuah pengorbanan terakhir untuk menggantikan posisinya yang seharusnya berada di bawah sana. Darah segar menetes ke dalam lubang, dan seketika itu juga tanah mulai menutup dengan suara gemuruh yang dahsyat. Segel itu kembali utuh, namun Raka tahu dia tidak akan pernah sama lagi. Suara gemuruh tanah yang menutup perlahan-lahan surut, digantikan oleh kesunyian yang begitu pekak, hingga Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang tidak beraturan. Dia berlutut di atas tanah yang kini kembali rata. Napasnya tersengal-sengal di tengah kabut yang mulai menipis. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari tangan kirinya. Namun darah yang menetes ke atas bekas galian itu seolah-olah langsung dihisap oleh bumi, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Pondok kayu kakek berdiri miring di belakangnya, hancur separuh, dan tampak seperti kerangka raksasa yang sudah lama mati. Raka menatap ke arah pohon beringin. Daun-daunnya kini tidak lagi berbisik. Akar-akarnya kembali diam membatu, seolah-olah kejadian mengerikan beberapa saat lalu hanyalah halusinasi belaka. Namun, hilangnya Pak Danu dan luka di tangannya adalah bukti nyata bahwa transaksi berdarah telah selesai dilakukan. Segel 30 cm itu telah pulih, diperkuat dengan pengorbanan daging dan darah dari sang pewaris sah. Raka merasa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Seolah-olah saat tanah itu menutup, ia juga mengubur sebagian dari jiwanya di bawah sana, bersama tumpukan tengkorak dan kenangan kelam kakeknya. Dia mencoba berdiri, kakinya terasa berat seperti terbuat dari timah. Tidak ada lagi suara radio, tidak ada lagi langkah kaki di plafon. Yang tersisa hanyalah aroma kemenyan yang memudar, dan rasa dingin yang permanen di jari-jarinya yang tersisa. Raka menyadari bahwa meskipun dia berhasil selamat dari maut malam ini, dia telah resmi menjadi bagian dari rantai kutukan sinyal misteri yang mengikat keluarganya selama turun-temurun. Dia telah menutup lubangnya, tapi dia telah membuka pintu bagi kegelapan untuk bersemayam selamanya di dalam hatinya. Pagi yang abu-abu menyelimuti kebun tua dengan keheningan yang menyesakan. Raka berdiri di depan cermin retak di dalam pondoknya, menatap bayangannya sendiri yang kini tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di jari manisnya yang kini utuh secara misterius, seolah luka semalam hanyalah mimpi, melingkar sebuah cincin batu akik merah yang berkilau lebih tajam dari sebelumnya. Tanah di bawah beringin sudah rata sempurna, tidak ada lagi bekas galian, tidak ada lagi jejak Pak Danu, bahkan tidak ada lagi tetesan darah. Namun, Raka bisa merasakan beban ribuan nyawa di bawah sana menekan pundaknya setiap kali dia bernapas. Tiba-tiba, suara klakson mobil membelah kabut dari arah gerbang depan. Seorang pria berpakaian necis turun dari mobilnya, memegang sebuah map dokumen dan menatap hamparan kebun dengan mata penuh ambisi, persis seperti tatapan Pak Danu beberapa hari yang lalu. Pria itu adalah calon pembeli baru yang dikirim oleh perusahaan pengembang. Raka melangkah keluar ke beranda, merasakan angin dingin berhembus dari arah beringin, membawa bisikan lembut yang kini terdengar seperti perintah. Cincin di jarinya berdenyut panas, memberikan sinyal bahwa makan malam berikutnya telah tiba. Raka tidak lagi merasa takut. Ada ketenangan dingin yang merayap di hatinya saat dia menyunggingkan senyum tipis yang menyerupai senyum kakeknya dalam foto lama. Dia menyadari bahwa dia bukan lagi tawanan kebun ini, dia adalah bagian darinya. Saat pria itu mendekat dan mengulurkan tangan untuk bersalaman, Raka menyambutnya dengan genggaman erat, sambil membisikkan kata-kata yang dulu pernah diucapkan kakeknya kepadanya. Selamat datang di kebun tua. Tanah ini sangat subur, selama kita tahu apa yang harus dikubur di dalamnya. Lingkaran setan itu resmi berlanjut, dan sinyal misteri dari kegelapan kembali menyala, menunggu tumbal selanjutnya untuk menjaga kekayaan yang tak pernah hal ini sesat abadi.